Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini di bulan Ramadan yang insya Allah penuh barokah ini kita mencoba untuk terus berikhtiar, bersilaturahmi, berbagi. Dalam hal ini Forum Silaturahmi DKM Kecamatan Lengkong yang kita mencoba untuk ya saling berbagi. Salah satu yang kita coba untuk galakkan adalah bagaimana kita berbagi pengalaman, kemudian nanti mudah-mudahan bisa saling mendukung dan ya kedepannya juga berkolaborasi. Untuk kesempatan ini, insya Allah kita akan ada 2 sesi dalam arti hari ini dan besok insya Allah. Untuk hari ini, insya Allah ada dari Masjid Mujahidin, ada ya ini aktivis dari Masjid Mujahidin ya yang biasa hadir di Forum Silaturahmi DKM Kecamatan Lengkong, yaitu Ibu Widya dan Ibu Widya Rinanti dan Ibu Ai Rosita. Ya, mohon nanti ibu-ibu untuk eh, menyampaikan untuk sharing dan nanti kita bahas banyak kita mungkin bertanya tentang kegiatan tersebut yang mudah-mudahan kami bisa mengadopsinya. Ya, saya kira seperti itu, Bu Widya dan Bu Ai. Mohon, mangga silakan Bu. Baik, Pak. Mungkin sebelum Bu Ai, saya dulu. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan memohon ampunannya. Kami berlindung kepadanya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat jalannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah saja, yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keberkahan terlimpah kepada beliau, kepada keluarga, dan kepada para sahabatnya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Arief, kepada Pak Budi, pimpinan FSDKM ini dalam ajang silaturahmi yang seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan yang lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa lebih mengembangkan menuju kebaikan bagi masjid-masjid kita. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan salah satu program dari BTM Mujahidin, memperkenalkan yaitu bimbingan ibadah Ramadan bagi lansia dengan saum sesuai syariat. Kegiatan ini dimaksud dan program yang kedua adalah nanti adalah bimbingan ada bimbingan pemulasaraan jenazah dan nanti itu akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Ai Rosita. Bapak dan Ibu yang hadir di sini rahimakumullah, insya Allah
Bimbingan ibadah Ramadan bagi lansia ini dimaksudkan untuk mengajak para ibu dan bapak yang peserta di usia di atas 50 tahun untuk bermuhasabah, mengasah kemampuan ekonomi, mengasah kemampuan emosional, intelektual, dan spiritual agar mampu hidup berbahagia lahir dan batin di dunia dan di akhirat. Menikmati masa lansia dengan me time dan self love, dan yang pasti adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk menyeimbangkan antara emosi spiritual dan intelektual agar hidup bisa agar hidup kita semua, hidup peserta bisa hidup dengan tenang dan bahagia, yaitu dengan cara belajar dan bermuhasabah. Muhasabah adalah menjadi bagian dalam proses pembelajaran. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Narapati pada tanggal 6 Maret 2024. Itu kegiatan dimulai dengan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran bersama, kemudian muhasabah yang dipandu oleh Ustadz Cecep Taufikur Rahman. Kemudian ada tanya jawab seputar materi dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Ada juga ice breaking, kemudian isoma, konsultasi kesehatan, dan tips-tips seputar kesehatan lansia bersama dokter dari RSMB. Sengaja kami tidak melakukan acara yang tidak terlalu lama, banyak pertimbangan ya, sehingga kami melaksanakan dengan waktu yang antara jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Demikian dari kami. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Widya. Silakan mungkin barangkali Bu Ai mau menambahkan. Siap Pak Arif. Tadinya saya pikir Bu Widya saja, karena Pak Arif bilang yang itu yang apa katanya, yang lansia saja gitu. Tetapi tidak apa-apa, saya mencoba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus shalihat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berada di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, seperti saya dan Ibu Widya berada di Masjid Mujahidin. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah bagi junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Bapak Arif, terima kasih atas waktunya. Juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi ya, yang sebagai ketua di VS DKM. Mudah-mudahan ajang silaturahmi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami telah melaksanakan multitalent selama 4 hari, yaitu di hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kebetulan Pak Arif, kami di Muhammadiyah itu saumnya dimulai dari tanggal 11 ya, di hari Senin. Jadi hari ini kami telah menginjak ke hari ke-8. Demikian.
Alhamdulillah tadi kami sudah rapat mengevaluasi berbagai macam kendala yang kami hadapi dan alhamdulillah kendala itu tidak begitu banyak ya. Kita melaksanakannya selama 4 hari diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pemulasaraan jenazah di hari pertama itu kami memperkenalkan tidak hanya sekedar teori merawat jenazah dan praktek saja, tetapi kami juga menyodorkan sebuah sebuah kewajiban manusia terhadap manusia lain ya, seperti menengok orang sakit. Karena menghadapi sakit atau mengingat kematian itu sangat penting bagi kita semua. Rahmat Allah itu maha luas. Kita perlu memahami bahwa sakit juga adalah bagian dari rahmat Allah. Sakit bisa menghapus dosa-dosa kita. Di kala sakit kita semestinya memperbanyak ibadah karena sakit adalah salah satu pintu menuju kematian. Maka bila kita dapat menahan sakit dengan kesabaran dan merasakan nikmatnya sakit sebagai penebus dosa dan meningkatkan derajat kita, tentu kita pun dapat merasakan bahwa kematian pun menjadi bagian dari penebus dosa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sakitnya sakaratul maut itu akan menjadi penebus dosa kita. Mengingat mati dan sakit itu perlu ditafakuri untuk mengendalikan kita dari perbuatan yang aniaya, memperbanyak mengunjungi orang sakit bisa melatih kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat kesehatan. Dengarkan raungan kesakitan, niscaya kita akan banyak mensyukuri nikmat sehat. Apabila seorang dalam keadaan mengingat Allah, senantiasa bersabar dan bersyukur. Lalu malaikat maut menjemput kita. Insya Allah itulah meninggal husnul khotimah. Nah itu sebagai pengantar Pak Arif di ketika akan melaksanakan multitalent yang di hari pertama. Jadi kami juga menyuguhkan selain teori dan selain praktek juga pengantar untuk menengok orang sakit juga itu tidak kalah pentingnya. Dan alhamdulillah ketika kami memberikan teori-teori peserta, alhamdulillah peserta cukup memahaminya sehingga ketika kami memberikan pertanyaan-pertanyaan mereka bisa menjawab dengan benar. Kemudian ketika praktek, mereka diberi alat-alat praktek komplit seperti gunting dan kain selengkapnya. Mereka juga alhamdulillah tidak ada yang gagal, Pak Arif. Dari 5 kelompok itu, semua bisa melaksanakannya dengan baik dan tertib. Dari mulai menyediakan, yaitu memotong kain, helai demi helai, kemudian dihamparkan, kemudian disiapkan untuk jenazah ketika jenazah itu sudah siap dikafani. Biasanya Pak Arif kalau memulasara jenazah itu yang di benak orang itu adalah memandikan, padahal yang utama adalah mempersiapkan dahulu peralatan, paket-paket untuk keperluan jenazah tersebut dan paket-paket untuk yang memandikan jenazah tersebut. Tidak dilupakan bahwa kesehatan yang harus dijaga, jangan sampai kita terkena terkena penyakit menular dari memulasara jenazah tersebut, sehingga kesehatan pun kita jaga dengan baik dengan cara memakainya APD begitu. Kemudian cara-cara memulasara jenazah juga macam-macam, kan ada jenazah yang umum dan juga ada jenazah yang khusus. Jenazah yang umum yaitu yang biasa-biasa saja, yang sakit karena sakit biasa, tetapi yang khusus itu seperti yang mempunyai penyakit HIV/AIDS, corona atau COVID-19 atau penyakit menular lainnya, sehingga penanganannya itu memang dibedakan begitu. Kemudian alhamdulillah peserta juga dites kemampuan intelijennya, alhamdulillah mereka itu lancar dan mereka cukup memahami. Demikian Pak Arif yang bisa disampaikan dari kami untuk sementara. Insya Allah ke depan kita akan lebih baik lagi menyediakan apa-apa yang harus disampaikan. Demikian Pak Arif. Terima kasih. Iya. Nasrul minal
Fatun Qorib wa basiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Widya dan Ibu Ai. Sebelum nanti kita ke diskusi tanya jawab ya, Ibu-ibu, barangkali kalau dari Al-Fajar apakah udah ada ya? Mungkin biasanya kami kontak Pak Fahmi, tapi Pak Fahmi belum gabung ini. Assalamualaikum Ustaz. Oh ya ya enggak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini Pak Ardiwan ya Pak ya, yang Iya, dari saya Hadiawan. Ramadan Fajar Al Ramadan. Oh, ya, Fajar betul. Tadi ya, siang Kang Fahmi memberitahu begitu bahwa ada pertemuan ini. Afwan, saya ini baru gabung saat ini. oh ya Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Ardiwan sudah bersedia untuk bergabung untuk berbagi. Jadi insya Allah nanti setelah dari Mujahidin, ya Alhamdulillah nanti dari Al-Fajar, saya sendiri juga mengikuti Pak yang program-program Al-Fajar termasuk ya saya hadir meskipun di sore hari. Waktu itu saya lihat kalau nggak salah Pak Ardiwan juga ada. Ya, tapi karena belum pernah ketemu, jadi saya belum menemui Bapak waktu itu. Ya, ya. Mohon barangkali nanti Bapak bisa berbagi Pak untuk kegiatan Al-Fajar, terutama untuk Tarhib Ramadan Pak. Ya. Oke, silakan Pak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengenai kegiatan Tarhib Ramadan di Al-Fajar agak berbeda dengan tahun yang sebelumnya, di mana pelaksananya beberapa hari. Pada tahun ini kami rasa sudah agak terbebas dari COVID sehingga kami lakukan semua dalam satu hari penuh dari pagi sampai hampir menjelang maghrib saat itu. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret, hari Ahad. Ini agak menarik ini. Jadi kegiatan-kegiatan kami lebih banyak kegiatan sosial dan kajian. Karena dilakukan pada tanggal 10 Ahad, sementara sebagaimana kita ketahui tanggal Seninnya adalah hari Nyepi, libur. Kemudian juga menjelang saum Ramadan, banyak orang yang munggah istilahnya barangkali di Sunda ini. Jadi beberapa personil itu tidak ada seperti itu. Tapi alhamdulillah tetap bisa berjalan. Sebagai contoh misalnya tukang cukur, kami sudah minta jauh hari tukang cukur untuk terlibat. Pada menjelang dekat harinya, nyatakan bahwa kami tidak bisa begitu karena harus munggah dan sebagainya, sehingga harus mencari yang lain. Tapi alhamdulillah pada intinya semua berjalan baik. Jadi kegiatannya dimulai dari pagi hari. Beberapa kegiatan mencakup seperti pemeriksaan kesehatan. Di pemeriksaan kesehatan ini kami bekerjasama dengan Puskesmas Cijagra baru. Nah, kebetulan Puskesmas ini ada program pemerintah yang memberikan pemeriksaan selain tensi juga gula darah secara gratis. Nah, kami manfaatkan itu, bekerjasama dengan Puskesmas mengadakan pemeriksaan kesehatan. Juga pada saat yang bersamaan, paralel, kami juga melakukan pemeriksaan mata secara cuma-cuma. Pemeriksaan matanya secara cuma-cuma memang bekerjasama dengan salah satu ustadz dari UC kalau nggak salah. Mereka membawa personel melakukan pemeriksaan mata secara cuma-cuma, kemudian untuk pembelian kacamatanya sendiri memang dibebankan kepada masing-masing. Tapi Masjid Al-Fajar memang mengalokasikan sejumlah tertentu untuk kacamata gratis bagi yang memerlukan. Kemudian selain itu juga ada tukang cukur gratis. Alhamdulillah, jadi dari jam 9 sampai menjelang zuhur itu penuh terus dengan 2 tenaga personel tukang cukur. Kemudian juga ada bekam gratis, bekerjasama dengan salah satu warga yang memang mempunyai profesi sebagai biasa membekam begitu. Hanya tenaganya 1 orang, dan sampai zuhur juga, sampai menjelang zuhur, namun rupanya tidak secepat yang kami duga gitu. Tadinya kami perkirakan biasa sampai 36 dan sebagainya, tapi hanya 24 orang.
yang sempat terbekam pada saat itu. Juga pada saat bersamaan, kami juga melakukan pembagian BBM secara cuma-cuma bagi para ojol. Ini menarik bagi ojol ini. Tadinya kami sempat berpikir bagaimana cara menghubungi ojol dengan mudah, tapi ternyata peran media sosial luar biasa sekali. Jadi sempat berhubungan dengan salah satu ojol, dan ojol itu dengan cepat menyebarkan kepada rekan-rekannya. Jadi alhamdulillah hanya dalam waktu 10 hari melalui 2 pengumuman pada waktu pengumuman pada hari Jumat dan poster, alhamdulillah 100 dapat terbagi dengan cepat begitu di hari Ahad itu. Kemudian kami juga melakukan kajian maraton spesial Ramadan. Ini jadi ada 2 sesi yang diisi oleh Ustadz Kusumananda Mega, putranya Kang Ibing, kemudian almarhum Kang Ibing. Kemudian dilanjutkan dengan Ustadz Rahmat Baikuni. Alhamdulillah pesertanya cukup banyak. Hanya memang masih perlu kami evaluasi apakah karena banyak ini memang betul-betul menyenangi isi dari pemateri isinya, atau karena ada kegiatan yang kami tempelkan di situ memang. Jadi setelah kajian itu kami melakukan pembagian sembako sebanyak 150. Jadi total pemberi manfaat yang dari semua kegiatan itu ada sekitar 407. Itu barangkali yang bisa kami sharing. Kegiatannya masih seperti ini begitu. Tidak seperti di Mujahidin barangkali ya. Mendalam sekali dikhususkan bagi lansia begitu. Kami lebih banyak kegiatan bakti sosialnya. Barangkali itu saja, Pak Ustadz Arif. Ya Pak, terima kasih Pak Hadiawan atas sharingnya. Kemudian kita mencoba untuk diskusi ya, Bapaknya Pak Hadiawan, Bu Widya, Bu Ai. Di sini juga di samping tadi ada Pak Irwan, beliau itu dari Khodamul Masjid Indonesia, jadi suatu organisasi yang memang konsentrasi ke masjid. Ya, jadi Pak Irwan di Khodamul Masjid Indonesia. Kemudian juga ini ada Bapak Deden ya, ketua kita, ketua di Forum Silaturahmi di KM Lengkong. Ya, kita akan diskusi, ada tanya jawab ya, barangkali mungkin dari Pak Deden ada yang akan disampaikan Pak. Oh iya Pak Deden ya ketuanya, saya bukan Pak Budi sekarang. Lupa. Pak Budi ini Pak Salam sehat Pak Deden. Pak Budi ininya Pak Pak Sekretaris. Arif, Iya Pak. punten. Silakan Pak Iwan. Cukup jelas ya. Tapi ini Jelas Pak, jaringan jelas. di tempat saya kadangkala terputus, sehingga kalau terputus ada sekitar 1 menit buat masuknya lagi. Mudah-mudahan tersampaikan. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat masjid semuanya. Memang kami dari Hadamul Masjid Indonesia, salam kenal buat yang ada nih, buat Ibu dan Bapak semuanya. Hadamul Masjid Indonesia sendiri, kalau mau dibilang secara sederhana itu apa, kami mungkin sejenis konsultan kemasjidan. Jadi kami ingin membersamai masjid-masjid yang ada di sekitar lingkungan kami untuk menjadi masjid yang berdaya, berkah, dan memberikan manfaat bagi umat semuanya. Targetnya kita ingin membentuk peradaban Islami yang dimotori atau dimulai atau diinisiasi oleh masjid. Jadi target utamanya memang ingin menjadikan ada satu masyarakat madani sesuai dengan cita-cita kita semua ya, bahwa memang nanti kita akan menjadi masyarakat madani yang sejahtera semuanya. Nah, ini kita ingin sejahteranya ini dimulai dari kemasjidan. Karena itu kemarin kita bekerja sama dengan banyak masjid. Nah, untuk yang malam ini mungkin saya ingin share mengenai kerjasama
kemasjidan dengan Al-Muhajirin yang di Jalan Pluto. Kebetulan Kang Beni dan pembina kami Ustadz Saud ada acara juga malam ini, jadi saya yang kebagian. Kang, coba sharing-sharing gitu ya, perkenalkan untuk Hadamul itu apa gitu ya. Kemudian kegiatan di Al-Muhajirin sendiri memang kemarin tuh ada yang namanya Gebyar Tarhib Ramadan. Nah ini kita mengadakan beberapa acara yang kita pikir agak aneh ya, atau baru ada yang seperti ini. Tapi kita yakin bahwa ini merupakan eh, inisiatif dari Hadamul Masjid Indonesia dan Al Muhajirin dengan Masjid Al Mujahadah untuk membentuk satu kegiatan yang berupa gebyar Tarhib Ramadan. Nah, ini isinya itu ada 4. Jadi ada pelatihan daurah insan kreatif, itu pelatihan selama 3 hari. Isinya anak-anak muda kita 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 gojlok, kita masukin seperti kawah candra di muka selama 3 hari untuk belajar apa? Ini belajar mengenai medsos, mengenai bagaimana membentuk karakter yang kreatif, bagaimana mengeluarkan kreativitas mereka. Ini anak-anak muda, alhamdulillah puluhan orang hadir, anak-anak yang betul-betul ya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk membersamai mereka. Nah ini kegiatan pertama, yaitu daurah insan kreatif. Yang kedua itu kita mengadakan fun run. Jadi lari dari masjid ke masjid, ada 3 masjid yang kita kunjungi sambil lari itu gitu ya. Jadi, nah ini anak-anak muda yang hadir, mereka ikut lari, mereka yang senang lari bergabung bersama kami. Di startnya dari Muhajirin, finishnya kita di Masjid Al Mujahadah, Grand Sharon. Nah, kemudian setelah tiba di Grand Sharon ternyata apa? Ternyata sudah ramai di situ. Karena apa? Karena kita ada kegiatan yang ketiga, yaitu pasar muamalah, yaitu pasar murah ya yang kita inisiatif. Kita undang masyarakat, kita undang masjid-masjid, dan ketika yang sehabis berlari finish di Al Mujahadah, mereka langsung itu ada acara rame di situ ya. Di situ kita kerjasama dengan, nah ini kita bisa menghadirkan badan badan pangan nasional ya. Mereka punya program untuk membuka pasar murah ya dengan harga yang memang khusus, di mana badan pangan tersebut memang kegiatannya memang kemana-mana gitu. Nah kita tarik, kita kerjasama gitu kan. Dan Pak di masjid aja kita ada kegiatan. Jadi Tarhib Ramadan kemarin itu cukup ramai gitu kan. Dari Badan Pangan Nasional hadir, ada ibu-ibu ngantri, aduh itu beli beras cuma berapa ribu rupiah ya, lumayan alhamdulillah. Kemudian ada sayuran dan lain sebagainya. Nah sayuran sendiri kita sebelumnya kerjasama dengan Masjid Tani. Nah ini Masjid Tani ini bisa dikolaborasikan, atau masjid-masjid yang lain nih boleh nih, silakan hubungi Masjid Tani dan minta Masjid Tani untuk mensupport sayur-sayuran langsung ke masjid-masjid. Ini mereka itu anak-anak muda menghimpun para petani, saat ini baru di daerah Pangalengan ya, Pangalengan atau Ciwidey saja mereka tuh. Nah mereka itu langsung menghimpun produk dari petani, diberikan langsung, di drop ke masjid-masjid sehingga harganya sangat-sangat murah gitu kan. Nah ini silakan kalau mau kontaknya kita share, termasuk yang kontak yang Badan Pangan juga mangga silakan kita share. Ini bukan milik dari Hadamul Masjid ya, tapi milik dari pergerakan kemasjidan. Silakan aja kontak-kontaknya nanti kita bagikan. Silakan nanti diadopsi juga, dilakukan di tempatnya masing-masing, karena itu merupakan aset umat ya yang mesti kita gunakan. Nah, selain tadi ada daurah insan kreatif, kemudian ada fun run juga, kemudian ada pasar muamalah, kemudian kita tutup dengan tahbligh akbar. Nah, tahbligh akbar ini ada Ustadz Fendi Saputra, beliau berbicara mengenai kemasjidan, mengenai zakat, mengenai literasi keuangan, financial literasi. Jadi dalam 1 hari
kita ada 4 kegiatan yang kita kolaborasikan. Ada 3 masjid di situ, eh, ada 4 badan mitra kami gitu ya, yang kita satukan semuanya menjadi sebuah acara yang unik dan menarik. Nah, ini kenapa ada fun run, kemudian ada daurah insan kreatif, itu dalam rangka kita mencari bentuk lain dari untuk mengajak anak-anak mudanya merapat ke masjid. Jadi itu merupakan salah satu upaya kami. Naon masjid aya lompat, lari, lompat ya. Ada lari pagi atau kegiatan olahraga yang apa hubungannya dengan masjid. Tapi itu merupakan salah satu upaya kita untuk menarik anak-anak muda. Dan alhamdulillah mereka pada hadir, pada datang. Keluarga juga datang, ada ibunya datang, bapaknya datang, anak-anaknya datang. Ini menjadi acara keluarga yang cukup menarik, di mana mereka startnya dari masjid, finishnya di masjid lagi, ya minimal mendekatkan mereka dan memperkenalkan kegiatan-kegiatan kemasjidan yang lebih fun ya. Sehingga kita berharap ke depannya ada gerakan dari anak-anak muda ini untuk terus membersamai. Mungkin itu dari saya mewakili Masjid Al Muhajirin Pluto dan Hadamul Masjid Indonesia. Hatur nuhun. Iya, terima kasih Pak Irwan atas pencerahannya ya, informasi dan pencerahan untuk Hadamul Masjid Indonesia dan Masjid Pluto, Masjid Al Muhajirin yang di Jalan Pluto Utara kalau nggak salah ya. Kebetulan juga kita jadwalkan Pak untuk Kang Benny dari Masjid Al Muhajirin besok untuk secara lebih panjang lebar. Jadi mungkin ini udah ada pengantar dari Pak Irwan. Terima kasih. Yang mungkin kami banyak di antara kami belum begitu mengenal Hadamul Masjid Indonesia. Saya juga udah tahu sedikit dan ingin tahu lebih banyak. Terima kasih Pak Irwan. Untuk yang disampaikan Pak Irwan, nanti kita insya Allah akan gali lagi, terutama di sesi besok dengan Pak Irwan, mudah-mudahan kalau bisa hadir juga dengan Pak Beni. Untuk yang dari Mujahidin, yaitu program lansia dan pemulasaran jenazah dan juga kegiatan Tahrib Ramadan yang banyak diisi kegiatan sosial, barangkali kita bisa juga sharing dan ini ya Pak, kami sendiri ya secara pribadi atau di masjid kami ingin banyak tahu, ingin nanti mencoba menerapkan di kesempatan berikutnya atau tahun depan ya. Atau barangkali sebelumnya Deden akan menyampaikan atau mendiskusikan Pak yang terutama di Mujahidin dan di Al-Fajar, kemudian nanti sebagai pengantar Kodamul Masjid Indonesia tadi dari Pak Irwan. Iya, Pak Deden mungkin udah ada atau kalau belum mungkin dari saya dulu ya Pak, mungkin ya untuk program lansia ya Bu Widya dan Bu Ai. Ya, saya kira kalau banyak masjid termasuk masjid yang dekat rumah kami itu lansia cukup mendominasi. Jadi banyak kompleks yang cukup lama sehingga apa sehingga pensiunan itu banyak, pensiunan senior gitu ya. Saya sendiri juga pensiunan sebenarnya, tapi pensiunnya ya belum begitu lama, masih 2 tahun yang lalu Bu. Jadi ya termasuk masih udah Berdaya, tua tapi belum tua. Ya, masih berdaya, semakin muda. ya, ya. Saya penasaran Bu Widya dan Bu Ai untuk program lansia dan sehingga lansia itu Multitalent, antusias itu gimana Bu? multitalent itu sebetulnya bukan memulasara jenazah aja Pak, tetapi dengan Hmm, perhitungan waris ya, cara hmm, menyembelih, hmm, terus satu hmm. lagi ya, menjadi imam dan khotib. Iya, Ya, iya Bu, terima kasih Bu. Kalau yang ini Bu, apa yang untuk bagaimana supaya itu sasarannya itu lansia, sasaran pesertanya lansia dan lansia itu bisa antusias untuk ikut dan merasa eh, apa mengambil manfaat itu program-program seperti apa saja Bu ya program lansia itu yang kemarin itu. ya Ibu Widya silahkan menjawab. Iya. Ya, terima kasih Pak Arief.
ini memang adalah program perdana dari BTM Mujahidin ya Pak ya. Jadi kami juga masih dalam posisi betul-betul penjajakan gitu ya. Masih dalam proses belajar gitu. Selama ini kami memperkenalkan, kami mensosialisasikan yang dengan waktu yang sangat singkat. Kami juga terkaget-kaget gitu. Karena dari sekian banyak banget program dari Masjid Mujahidin ini gitu Pak. Ya, nah terus pas lagi yang terakhir itu memang udah mepet waktu, ternyata memang sangat dibutuhkan. Banyak lansia-lansia yang bertanya, terutama seputar kesehatan. Berangkat dari situ, akhirnya kami memberanikan diri untuk mengadakan acara ini. Namun tidak hanya kesehatan fisik gitu, tapi juga emosional, intelektualnya juga kami angkat gitu ya, sehingga mereka mendapatkan, mereka dapat gitu, betul-betul dapat. Mudah-mudahan mabrur saum mereka itu gitu. Kemudian kenapa sesuai dengan syariat gitu? Karena kebanyakan orang tuh hanya oh bulan puasa, oh bulan Ramadan, oh saum. Nah kemudian tapi dasar-dasar mereka untuk kenapa harus saum, kenapa apa manfaatnya dari saum ini, kenapa harus saum, itu betul-betul kami juga mengangkat dari bahwa ini Al-Qur'annya ayat berapa, kemudian apa sih tujuan akhir dari puasa ini. Itu yang kemarin kami angkat, yang diangkat oleh Pak Cecep Taufikur Rahman itu, Ustadz Cecep Taufikur Rahman. Itu Bu ya, Pak Arif. Iya. Ya, terima kasih Bu Widya. Jadi saya kira mungkin kita bisa bersama-sama ya Bu, dengan dari pengalaman dari Bu Widya dan kawan-kawan dari Mujahidin. Saya kira sangat menarik bahwa ada bagaimana kita lebih memberi manfaat ke lansia untuk kesehatan dan lain-lain, kesehatan mental, kesehatan fisik. Mungkin di forum silaturahmi di KM Lengkong ini, mungkin nanti ini Bu, barangkali ada semacam tim seperti itu nanti. Saya kira sangat menarik itu. Lansia itu kan mayoritas termasuk. Jadi ramah lansia, masjid ramah lansia untuk bagaimana untuk memberi mereka lebih motivasi dan lain-lain. Dari Pak Deden barangkali Pak. Silakan. Iya Pak, saya masih menyimak aja dulu Pak. Oh iya Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Cuman Pak Budiana tadi titip pesan supaya sampaikan ke para sohib katanya, karena beliau sakit biasa katanya samurat apa. Oh iya. Ya semoga segera sembuh. Ya, baik Pak Arif, terima kasih Pak Arif atas guide-nya. Ya, saya kira mungkin itu Pak Deden, kita memikirkan nanti di forum silaturahmi di KM Lengkong untuk bagaimana kita ada memikirkan lansia gitu. Samping ada anak-anak, pemuda, juga lansia tentunya. Iya. Barangkali yang lain silakan ada yang Arif. Ya Pak Irwan ya. Pak Irwan. Ya, punten ke Ibu itu masjidnya kalau sholat penuh dengan lansianya nggak Bu? Misalkan subuh atau apa? Karena pengen tahu aja, penasaran. Mereka ke masjid nggak Bu pada satu waktu gitu? Betul Pak. Jadi kita bisa melihat, kita bisa membaca ketika subuh itu kebanyakan memang para lansia Pak. Anak mudanya gitu. masih berapa persen gitu. Tapi kalau memperhatikan hal itu, selain memperhatikan hal itu, juga karena kita melihat bahwa yang namanya peningkatan taraf hidup, sehingga memberikan
hidup lansia lebih panjang gitu. Dan itu menurut data itu Oh, ada letusan juga gitu, tidak baby, tidak hanya bayi aja gitu, tidak hanya anak-anak, ternyata untuk lansia juga sangat signifikan gitu. Dan kebanyakan yang kita memanfaatkan waktu, karena kebanyakan yang disebut lansia atau ya Adi Yuswa ya, karena kebanyakan juga mereka menolak, aku belum lansia katanya, belum lansia kok udah dibilangin lansia gitu, nggak mau juga. Nah berdasarkan hal itu kita mengisi. Mungkin nanti kita bisa sharing ya, bagaimana cara mengisi sisa waktu yang masih sangat produktif kalau dilihat. Tapi kalau misalnya dari kedinasan yang seperti itu udah purna gitu ya. Tapi sesudah itu apa gitu. Nah, itulah yang kita angkat gitu ya, Pak. Yang kita angkat supaya mereka tetap semangat, dan tentunya mau nggak mau juga banyak karena purna dari kantor gitu ya, kemudian mereka post power syndrome, loneliness gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh apa ya, jangan sampai akhirnya mereka tuh kekurangan ilmu sehingga tidak mendapatkan kebahagiaan lahir batin gitu. Jadi mereka mencari kebahagiaan kan, setiap orang mencari kebahagiaan. Nah, jangan sampai kebahagiaan yang dicari itu, punten ya Pak ya, salah gitu. Mungkin itu salah satu betul. dakwah kita ya, bahwa kita nih yang di masjid gitu harus merangkul mereka, mungkin agar ya kita yakin bahwa kehidupan husnul khotimah, akhir hidup husnul khotimah adalah betul-betul yang sangat didambakan oleh setiap insan. Oleh karena itu bentuk dakwahnya itu seperti apa? Nah, salah satunya yaitu tadi bimbingan gitu kan. Bentuk-bentuknya muhasabah, sehingga mereka itu ketika bermuhasabah, kita mulai dari muhasabah ya Pak ya. Muhasabah kemudian akan mengangkat kesadaran, mudah-mudahan mengangkat kesadaran untuk mendapatkan bahagia yang hakiki. Apa sih bahagia yang hakiki itu? Itu yang menjadi Ya, Bu ya. ya itu yang menjadi dasar lah. Dan yang kemarin itu Iya, kita betul, hanya betul. permulaan, kita hanya preview. Mudah-mudahan kesananya Amin. kita bisa lebih Lebih lanjut bagus lagi lagi. ya, Bu. Ya, lebih Oh, bagus lagi. itu bagus Amin. sekali. Amin, Terima amin. kasih. Saya Ya, ya. ini Pak Arif, memang ini kok apa ya, unik ya. Positioning yang unik dari Masjid Mujahidin itu kok bisa dilalah bisa menemukan sesuatu program yang menarik, yang ini masukan bagi kami juga. Terima kasih sharingnya malam ini, sangat berharga. Kayak gini di Kopo ada di Margahayu Permai itu satu masjid namanya Masjid Al Amin. Itu kalau saya pernah datang ke sana, itu 200 orang, itu hampir semuanya lansia ya, penuh Wah masjid itu. Subuh ya, itu subuh loh masalah. Dan itu kencelengnya itu minimal 600.000 satu subuh aja, Bu. Kencelengnya. Ya, Nah, ya. yang unik itu kebiasaan kenceleng ini mereka kebawa hingga mati dalam punten ya. Ada katanya bapak-bapak yang lupa nggak bawa uangnya, balik lagi Bu, balik lagi mau sholat subuh itu, nanti setelah bawa uangnya baru dia berani datang ke masjid untuk sholat subuh. Jadi hal-hal seperti itu ada Bu, dan saya sangat berbahagia nih bisa mendengar ada program-program untuk para lansia. Turun info. Iya, terima kasih Pak Irwan. Ya, jadi Bu Widya dan Bu Ai nanti insya Allah di FSD KM Lengkong ini di kepengurusan yang baru. Ibu di bidang sosial, Ibu ya, sosial muslimat lingkungan, yang insya Allah saya kira sangat menarik nanti untuk salah satu prioritas lansia, Bu. Karena kalau saya Bu ya juga mencoba untuk keliling dari masjid ke masjid kalau subuh,
di sekitar rumah di Lengkong gini Bu ya, itu lansianya banyak gitu. Di masjid-masjid manapun lah katakanlah gitu, itu lansianya banyak. Jadi ada banyak sekali program saya kira, baik itu lansia sebagai jamaah ataupun lansia yang belum aktif sebagai jamaah, kita rangkul atau ingin jamaah tapi udah kemampuan fisiknya kurang sehingga misalnya satu hal yang program yang sangat sederhana barangkali ya, saya pikirkan seperti misalkan ada penjemputan antar jemput untuk bagaimana sholat subuh di masjid misalkan seperti itu, suatu hal yang sederhana mungkin yang kalau itu memang dirasa ya. Jadi itu PR ya Bu ya untuk Bu Widya dan Bu Ai, mungkin kita sama-sama nanti di bidang sosial Ya, itu Bu ya. ya, Mungkin insya seperti itu Allah. ya Bu ya. Ya, ya. Takut ini kemalaman main ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Terima Eh, kasih. barangkali untuk berikutnya dari Pak Ardiawan, barangkali Pak ada yang disampaikan. Dia menarik. Program lansia ini menarik, Iya. termasuk bagi kami nih, Al-Fajar. Kalau bisa barangkali kalau ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lansia seperti itu, kalau bisa di-share antar yang lain dan memperkenankan dari jamaah masjid yang lain ikut, senang sekali. Ya Tentu Pak, jadi saja boleh ya, Pak, insya Allah. Mungkin kemarin sosialisasinya kami yang memang waktunya sangat singkat. Mohon maaf, mungkin nanti ke depannya insya Allah kami akan lebih panjang lagi sehingga bisa mengalokasikan waktu mungkin. ya, Mohon maaf ya. ya, ya. Barangkali itu Bu nanti salah satunya di samping bermasjid di Forum Silaturahmi di KM ini, Ibu bisa nanti ada tim dari Mujahidin dan masjid-masjid lain Bu untuk memikirkan lansia ya, apalagi kita dari lansia memikirkan lansia juga ya, mungkin lebih memahami kan Bu. Ya, Inner betul insight-nya udah Pak. ketemu ya Pak ya. Nggak usah nanya ke mana-mana ya Pak ya. Iya, ya. Iya, Langsung jadi terasa. eh, termasuk lansia yang mungkin belum aktif ke masjid kan kita rangkul, Betul. kita datangin, kita nggak ajak ke masjid dulu, pertama kita datangin gimana, kita silaturahmi, ya kan Ya, tadi ada loneliness itu Bu ya, ya betul. kesepian, Betul. ya, gitu, seperti Ya, itu, jadi Kunjungan khusus ke para lansia. iya, ya. iya, Bahkan jadi kalau ada ya, dokumentasi di kegiatan-kegiatan kemarin, bagus juga Pak ya. Kalau iya, dikemas dan di share ke yang lain, menarik itu. iya betul Pak. Dan jadi program yang berkelanjutan saya kira untuk memikirkan, untuk merangkul masjid yang ramah lansia, merangkul lansia itu. Betul Ya, Pak. ya, Ada dan kenyataan itu Ibu, dokumentasinya. mayoritas. Bu, Insya Allah nanti saya share di grup aja ya Pak. Nuhun. ini ada info Pak Arif. Ada klinik lansia kan, yang klinik lansia Inggit Garnasih. Terima kasih. Itu Betul. kebetulan ya, yang di Jalan Seram itu ada kolam renang air hangat, ada ruangan-ruangan, ada lapangan terbukanya, dan mereka para pengelolanya itu mempersilahkan saya untuk silakan undang, silakan pakai gedung kami, silakan pakai tempat kami gitu kepada kelompok-kelompok lansia. Jadi mungkin itu bisa Iya, jadi salah satu iya, pertemuannya nggak di masjid aja, tapi diajak ke sana dan mereka mau menyediakan misalkan periksa gratis atau apapun gratis gitu ya. Karena itu uangnya uang dari Basnas. Dari Basnas diberikan kepada mereka untuk membersamai para lansia. Jadi uang umat ini untuk kita. Ya itu mungkin info aja. iya, iya, Pak. Dan mungkin salah satu yang terkait tadi yang di Al-Fajar Pak ya kan, bagaimana pemeriksaan gratis kalau perlu, tidak Betul, di masjid, betul, betul. kadang-kadang didatangin juga ke rumah mungkin barangkali untuk yang belum Itu sering ngaji didatangin ke rumah gimana, ini dari ada program dari kami, program untuk lansia, kesehatan, untuk membaca Al-Quran, untuk apa, jadi didatangin bagaimana belajar Al-Quran untuk lansia, jadi memikirkan itu mungkin kita sama-sama nanti PR besar kita Bu Widya, Bu Ai di Forum Silaturahmi DKM Lengkong dan Adamul Masjid Indonesia. Insya Allah. siap Pak, Insya siap. Allah.
Insya Ya. Allah Pak Arif, Ya. alangkah senangnya kalau ada jadwal kunjungan gitu, kunjungan ke para lansia ya. Ya. Apalagi ya misalnya jangan apa istilahnya jangan harus bawa enggak. Kalau lansia itu Hmm. sudah diajak ngobrol juga, sudah didengarkan curhatannya, Ya. mereka sudah sangat bahagia. Dan Ya. menariknya Pak Arif, kalau kita bisa pendekatan dengan para lansia itu ya, mereka harta banyak ibaratnya gitu. Hmm. Tetapi ya kalau sudah lansia itu bukan harta yang mereka idamkan, tetapi teman atau kawan atau orang yang mendengarkan curhatannya Hmm. gitu ya. Hmm. Nah itu teh Pak Arif bisa menjadi pintu untuk mereka mewakafkan sebagian hartanya Pak Arif. Yes. Iya, Ya. kalau mereka Ya. sudah hatinya sudah kepincut gitu ya, insya Allah mereka itu Ya. sangat ingin Hmm. mewakafkan hartanya, rezekinya kepada yang akan mengelolanya dengan baik, begitu Pak Arif. Ya. Ya, Jadi betul. sangat sangat terbuka. Iya, makanya ya, banyak banyak yang mewakafkan sepuh Pak Arif. Hmm. Iya, betul betul Bu. Begitu. Jadi ya, iya jadi mereka juga lebih lega juga ya Bu untuk Ya, bagaimana betul. hartanya bisa lebih bermanfaat mudah-mudahan gitu. Ya, Iya, betul. lebih lega. Iya, lebih lega untuk lebih bermanfaat kalau memang kita bisa ada ya dipercaya gitu. Betul, Iya, jadi betul. Karena ya, mereka itu sangat mendambakan kepulangan ke rahmatullahnya itu dalam iya, husnul khotimah dan iya betul. hartanya selamat selamat Iya, untuk ketemu lagi mereka di alam barjahnya gitu. iya betul. Begitu Ibu. Pak. Iya, termasuk mungkin lansia yang kemampuan fisiknya udah kurang sehingga ya perlu didatengin, perlu dijemput kalau ke masjid ingin ke masjid nggak ada yang nganter, nah kita ada layanan gratis antar jemput misalkan gitu untuk yang lingkungan sekitar gitu ya misalkan ada Jadi Kalau di kalau kalau di komplek bisa dibuat itu ya, mungkin ya, iya Pak mungkin ada ada kendaraan apa ya, di kami yang dari ada ujung kan gang ke ujung gang gitu ya. Mereka ya tinggal berdiri di depan iya rumahnya, diangkut iya gitu betul ya. kalau di kami kan ada TK Pak ada punya ini punya mobil kan Pak ya antar jemput nah itu kan bisa kalau subuh dipakai untuk antar jemput bapak-bapak ibu-ibu gitu. Pakai kereta Hmm. golf, Pak, yang listrik itu Oh enakin iya, kayaknya, itu, Bapak. oh, Seneng itu nih. lebih seru lagi ya. Ya itu Iya lebih seru betul. lagi barangkali. Ya lebih seru lagi betul. Iya, kita harus iya. punya datanya dulu Pak. Misalnya di sekitar kita itu lansianya ada berapa, kemudian diklasifikasi ya dipisah-pisah Hmm, ibaratnya lansia yang perlu iya, dijemput atau khusus iya, betul. yang perlu latihan penuh gitu, yang mana begitu. Nanti Hmm, Iya, bisa iya. diagetakan kunjungan gitu ya. iya, Iya. iya, iya, Tapi lucu, termasuk saya, tadi. saya kepikiran ya, kalau itu berjalan dengan baik ya, jadi seru lah. Seru Pak Irwan. Seru, Bu. Iya, termasuk yang Menarik. program-program sosial dari Al-Fajar tadi, bagaimana program sosial untuk lansia gitu, Pak, yang mungkin ya. Iya, iya, Pak. Oh Em, iya, itu ya, program. Ya. Barangkali kalau untuk yang program Al-Fajar, mungkin sebelum terlalu larut malam, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan untuk Al-Fajar, Pak Hardiawan, Pak Irwan, Pak Deden ya, dan Ibu-Ibu, Bu Widya, Bu Ai. Iya, dari saya sedikit aja, Pak. Ya. Itu eh, paketnya banyak banget ya, Pak ya. Itu gimana cara dapatnya, Pak? Itu Itu oh, Fun. Itu dari ini saja sih Bu. Maksud Ibu dari sumber dananya Baik. begitu? Mana? Halo? Ya, mangga, ya, Pak. punten. Kan barusan. Itu dari infak jamaah saja sih Ibu sebetulnya. Ada ya, Pak, jamahan hanya. Jadi kami coba mencari keluar saat itu. Ya, Infak jamaah saja. Ya Alhamdulillah. Pak Diawan, Itu Pak Ya, Diawan, ya. punten. Itu Pak Irwan. sejalan dengan, ini Pak Diawan kan yang dari Al-Fajar ya. Itu sejalan dengan ini Pak,
dengan program kampung sedekah yang akan diakomodasi, yang akan di launching oleh KMI, Khadamul Masjid Indonesia. Jadi Pak Herdiawan, itu namanya kampung sedekah. Jadi kampung sedekah itu ya sama banget dengan yang sudah dilakukan Bapak di masjid, di mana sedekah-sedekah itu dikumpulkan, kemudian diberikan akses kepada masyarakat untuk didistribusikan langsung ke masyarakat. Jadi sedekahnya langsung terasa oleh masyarakat dengan bentuk makanan, minuman, atau sembako, atau apapun juga. Dan itu dilakukan terus-menerus, kontinu, sehingga satu daerah itu mandiri gitu ya. Jadi itu akan mengurangi kemiskinan secara drastis dan kemandirian masyarakat untuk menghidupi lingkungannya. Jadi masjid sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat atau jamaahnya. Itu Pak, itu cikal bakal yang sangat menarik itu Pak. Oh iya Pak, betul Pak. Jadi untuk Pak Ardiawan ya di Al-Fajar ya Pak ya. Kami di Al-Muhajirin dan Al-Fajar dan mungkin beberapa masjid sekitarnya itu kan mempunyai ini Pak, sebenarnya segmen masyarakat yang sama untuk barangkali kedepannya diberdayakan Pak, seperti di Jagra. Jadi selama ini kalau di kami itu kan di Al-Muhajirin Pak ya, itu kan ada pengajian mingguan. Itu setiap hari Kamis itu dari Cijagra cukup banyak dan Pasir Luyu. Mungkin Cijagra itu lebih sederhana karena lebih sedikit ya. Kalau saya berpikir Pak ya mungkin udah agak lama, bagaimana kita itu membuat program yang sifatnya itu mungkin jangka panjang untuk istilahnya pemberdayaan Pak. Jadi nanti kerjasama dengan masjid yang di situ yaitu Nurul Hikmah. Nurul Hikmah 2 terutama. Jadi kita mungkin ya dengan beberapa pilot project, beberapa orang, seperti kami sendiri Pak, kebetulan ada yang kerja di kami ya untuk yang bersih-bersih itu. Yang bersih-bersih seminggu 3 kali sekitar, atau kadang 4 kali gitu. Itu kasus mungkin itu Pak ya, itu mempunyai anak itu dua-duanya memperhatikan sekali Pak ya. Jadi orang tuanya kadang nggak sholat, yang bapaknya, kemudian anaknya keluar masuk penjara, kemudian kakaknya yang adiknya tidak kalah seperti itu. Jadi bagaimana kita memikirkan salah satunya Al-Fajar, apalagi juga kan juga tetangga dekat di Jagra Pak ya, perkampungan, yang kita memikirkan bagaimana untuk program pemberdayaan masyarakat Pak. Jadi nanti memang punya target salah satunya yang terkait juga dengan kampung sedekahnya Pak Irwan tadi. Itu udah benar-benar di depan mata kita. Gitu. Ya betul Pak. Saya pun berpikir untuk itu, pemberdayaan masyarakat sekitar. Dan menarik juga dengan sedekah, jadi masyarakat mandiri. Kami ada program Jumat Berkah kalau di luar Ramadan. Kami itu kami dapat dari sekitar. Warga sekitar. Dan kami juga berpikir untuk kegiatan-kegiatan lain, misalkan kegiatan yang berhubungan dengan warga, barangkali pembersihan toren gitu. Kita ambil waktu. Iya, betul-betul. Iya. Jadi kemudian mereka kita pasarkan. Iya, oh iya betul ya. Iya. Seperti itu. Kita banyak kegiatan-kegiatan lain. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi ya Pak. Iya betul Pak. Iya dengan masjid yang di dalam situ juga yang sangat bagus juga ya Pak itu. Dan mungkin seperti misalkan di samping itu saya kira sangat bagus membantu orang tua dan membantu anaknya. Bagaimana anaknya itu beasiswa dan sekolahnya dan ngajinya itu kita benar-benar dorong, kita benar-benar pantau gitu Pak. Jadi supaya sekolahnya bisa benar-benar lanjut, tidak SMA udah keluar dan gimana gitu. Kemudian juga yaitu Pak apa ya karena pergaulan gitu kita juga ikut mendampingi gitu Pak. Jadi untuk generasi berikutnya gitu mungkin yang di samping orang tuanya juga harus kita bantu, juga anaknya bagaimana kita untuk itu Pak. Nanti mudah-mudahan ya Pak program termasuk dengan tadi forum silaturahmi di KM Lengkong dan salah satunya barangkali perkampungan di Jagra. Ya. Siap. Sebelum kita tutup barangkali karena mungkin mohon maaf nih kalau nanti terlalu malam dan insya Allah mudah-mudahan besok ada lagi yaitu dari Masjid Al-Muhajirin Jalan Puto yang Pak Irwan tadi Pak ya sudah masjid dengan Pak Beni. Kemudian juga dari Masjid Nurul Falah dengan Pak Deden dan Pak Yana
dan masjid kami sendiri, Masjid Al-Muhajirin. Mungkin terakhir barangkali ada yang akan disampaikan dari Pak Deden, Pak Irwan, Bu Widya, Bu Ai. Iya Pak, Pak Arif. Mangga Bu. Ini tadi hasil Lanjut terus pertemuan Pak, tadi tetap sore. istiqomah. Iya. Ini sedikit aja. Kami juga mempunyai program-program menarik untuk itikaf, Pak. Kami undang Bapak-Bapak. Silakan mampir ke kami di Jalan Sancang nomor 6, Masjid Mujahidin. Itu kita mulai setiap hari dari kita tanggal berapa ya, Bu Ai ya? Tanggal 20. Jadi 10 hari terakhir itu terus-terusan kami tiap hari melaksanakan itikaf. Dari Itu mulai programnya menarik, Pak. Oh iya, Bu. Insya Allah nanti menarik Ya, dan saya juga tidak jauh dari situ. Iya. ya Pak. Pak Fajar Itu juga aja hampir deh mengundang sama, tambahannya. Bu. Kenapa? Sibuk juga ya. Iya, iya. Mungkin sekali-kali juga mungkin nanti insya Allah ke Masjid Al-Fajar. Iya, iya, gitu aja Pak. Saya Terima kasih. beberapa Mas. kali tajilnya di sana Bu, udah 2 kali. Aduh, terima kasih udah mau mampir tajil di Mujahidin. Alhamdulillah, Alhamdulillah. kebagian. Kebagian. Iya, Pak Irwan. kebagian tuangna rawas. Ya, Bu Ai. Sekali-kali ke Al-Fajar aduh Pak Irwan. Nah, insya Allah ya nantilah. Mohon. Upami tajilna aya duren, insya Allah kadinya. Kurang tahu tahun Pak. Ya, tamat lebaran. Atur nuhun Pak Arif, sudah difasilitasi. Ya. Pak Deden barangkali tadi mau menyampaikan Pak. Jelasan. Intinya kita harus tetap istiqomah. Yang keduanya, terima kasih atas partisipasinya, dan mungkin bulan depan kira-kira tanggal 20 hari Sabtu itu akan ada sama-sama halal bihalal juga sekalian pelantikan dan sertijab dari pengurus lama menjadi pengurus baru. Sementara tempatnya itu di Nurul Falah di Jalan Raja Mantri Kidul nomor 6. Kami undang Bapak Ibu semua ke acara itu. Nanti undangannya menyusul ya Pak ya. Mungkin atau di blast dulu dengan electronic file atau gimana nanti kita. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya senang sekali ini. Mohon maaf telat banyak tadi. Ya, Baik, ya terima kasih Pak Deden. Sehat. Sami-sami. Ya, terima kasih Pak Deden, Bapak Ibu semua, Pak Ardiawan, Pak Irwan, Bu Widya, Bu Ai. Insya Allah ini menjadi banyak PR tantangan bagi kita semua, termasuk saya dan di masjid saya juga. Ya. Mungkin sebelum ini ada Pak Beni sebentar, ini mau ada ini. Ya, barusan masuk ini sebelum kita tutup mungkin. Ya, Pak Beni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, Afwan. Punten baru beres di masjid terus meeting, Insya Allah. Ya, insya Allah besok Pak Beni minta mohon kesediaannya untuk sharing ya. Tadi udah sama Pak Irwan juga sebagai pengantar Kodamul Masjid Indonesia. Nanti insya Allah saya berharap dari Masjid Al-Muhajirin Jalan Pluto Utara dan Kodamul Masjid Indonesia mau sharing yang lebih detail lagi Pak. Insya Allah Masya Allah, siap. Ya, mohon maaf loh ini ya, nanti karena ini udah agak larut malam mungkin ya nanti mungkin ya. Insya Allah besok ya Pak, ini mohon bantuannya untuk sharing, kita ingin banyak lebih tercerahkan lagi. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih semuanya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita untuk pertemuan malam ini kita tutup dan insya Allah menjadi banyak masukan bagi kami sendiri dan insya Allah bagi kita termasuk Forum Silaturahmi DKM Lengkong yang insya Allah bulan depan ada kepengurusan baru menjadi PR bersama untuk kita kerjakan. Insya Allah kita lanjutkan besok jam 9:45 dari Pak Beni, kemudian dari Nurul Falah, Pak Deden, Mbak Budiana, dan dari kami sendiri Al-Muhajirin Jalan Surya Raya Baru. Ya, terima kasih ya, kita
tutup dengan alhamdulillah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Turun semuanya. Nuhun, Hadayana. Nuhun. Assalamualaikum. Enggak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mohon izin saya tutup.